فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembacaan Al-Quran kali ini menambah keberkahan dan kajian ini agar kita segera bisa mendengarkan dari Bunda Ustaz Ahmad Susilo. Saya ambil tema kemarin itu kepemimpinan jiwa. Karena mengingat yang ada dalam hadis Bukhari bahwa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulin an ra'iyati. Dari situ Ustaz mendapat idenya tema hari ini, dan kami ingin mendengar secara jelas pemimpin itu apa, apakah semua orang pemimpin, apakah ibu-ibu di sini, ummahat semua adalah pemimpin, apakah semua juga penting bertanggung jawab, ya sebagaimana di dalam Al-Quran tadi bahwa kita ada warisan khalifah dari ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Baik Ustaz, dipersilakan pada Ustaz untuk membawakan segala materi agar kami mendapat wawasan yang lebih dalam tentang ilmu-ilmu. Silakan. Jazakillahi khairan umum. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kaum muslim di sini kaum muslimat barangkali yang mendominasi, Ibu jamaah kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah, dari kajian 3TQ Katimus yang semoga dirahmati Allah, yang pada siang hari ini menyelenggarakan kajian ini, yang insya Allah tema kajian yang akan dibawakan adalah kepemimpinan diri dalam pandangan Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah, sesungguhnya tiap kita itu memang Allah ciptakan menjadi seorang pemimpin. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang terbaik dari seluruh makhluk ciptaan Allah. Tidak ada yang lebih baik dari manusia. Sesungguhnya penciptaan yang terbaik dari Allah adalah kita manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk. Tapi maaf kata Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian nanti manusia akan dikembalikan lagi ke tempat yang paling hina, yang paling rendah. Na'udzubillah, neraka jahanam. Illa kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang mau beriman, yang beramal saleh, maka bagi mereka mendapatkan ajrun, balasan ghairu mamnun, tanpa putus, tanpa terhenti, kenikmatan yang terus-menerus. Bagaimana caranya? Jadilah pemimpin yang adil. Pemimpin siapa? Tentu yang paling utama memimpin diri. Disebutkan tadi oleh Ibu Admin, Ummu Admin sebagai admin, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ala kullukum ra'in. Ketahuilah kalian semua itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinanmu. Di mana ketika kamu memimpin, kamu akan ditanya. Memang Rasul menyebutkan ada pemimpin paling tinggi, yakni pemimpin suatu negara atau kerajaan. Tapi tiap-tiap kita itu pemimpin. Akan ditanya. Suami pemimpin di dalam rumah tangganya. Akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri kepemimpinan dalam rumah tangga suaminya. Akan ditanya tentang kepemimpinannya. Anak juga pemimpin di dalam rumah tangganya. Akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bahkan para pekerja di rumah kita, asisten kita di rumah tangga, itu tuh pemimpin, yakni menjaga harta dari majikannya, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan yang paling kecil pemimpin itu adalah diri kita sendiri, bahwa kita memimpin diri sendiri. Ala, ketahuilah, ala fakullukum ra'in. Kalian semua adalah pemimpin untuk diri-diri kalian. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu akan ditanya tentang kepemimpinan terhadap dirimu sendiri. Jadi kita memimpin diri, saudaraku sekalian. Dan dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan hadis, kita itu punya tanggung jawab yang paling berat, sesungguhnya tanggung jawab diri dulu. Kalau tanggung jawab diri saja kita tidak mampu, bagaimana ketika kita memimpin rakyat yang lain? Bagaimana ketika memimpin segolongan umat yang lain? Tentu akan lebih berat lagi tanggung jawabnya jika belum bisa memimpin dirinya sendiri. Ketahuilah, saudaraku seiman, kita ini khalifatullah fil ard. Apa itu khalifatullah fil ard? Khalifah itu asal kata daripada khalafa, yang selalu berganti, yang selalu diganti. Maka nggak ada yang namanya khalifah itu terus-menerus. Memimpin itu terus-menerus, enggak, pasti digantikan. Maka ketika Rasul wafat, khalifah diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, khalifah diganti oleh Umar. Umar diganti oleh Utsman. Utsman oleh Ali, dan seterusnya. Seperti itulah kita di dunia ini.
Nenek moyang kita wafat, diganti oleh kakek kita. Kakek kita wafat, diganti oleh ayah kita. Ayah kita wafat, diganti oleh kita. Kita wafat, diganti anak kita, cucu kita. Terus, itulah makna khalifah. Kepemimpinan yang terus akan silih berganti. Dan terus berketurunan. Itulah, sejak Allah firmankan bahwa manusia menjadi khalifah, maka sesungguhnya penggemban amanah di muka bumi ini adalah manusia. Maka pemimpin itu sedang mengemban amanah dari Allah. Baik itu memimpin diri atau memimpin yang lain. Tadi oleh Qari dan Qari'ah telah dibaca dan juga telah disampaikan sari tilawah surat Al-Baqarah diawali dari ayat 30 seterusnya. Di situ dikatakan Allah hendak menciptakan khalifah. Sejak Allah ciptakan Adam sebagai khalifah, maka sejak saat itu amanah Allah pikulkan kepada manusia. Sebelum Allah tawarkan, yakni amanah ini kepada manusia, Allah pernah menawarkan amanah itu subhanallah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Apakah mereka menerima? Mereka semuanya enggan, karena amanah itu berat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat 33, dua ayat terakhir, ayat 72 dan ayat 73, Allah berfirman, Inna arabnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Lalu langit, bumi, gunung menolak untuk menerima tawaran amanah itu dari Allah. Wa ashfaqna minha. Karena mereka takut, berat, tidak mampu untuk mengembannya. Maka Allah tawarkan kepada manusia. Allah ciptakan Adam sebagai khalifah. Ditawarkan untuk mengemban amanah Allah. Saat itu Adam di surga. Amanahnya adalah taati Allah. Kamu nikmati semua nikmat dalam surga. Kecuali pohon ini jangan kamu dekati. Buahnya jangan kamu makan. Itulah amanah satu-satunya yang Allah bebankan kepada Adam. Nenek moyang kita. Apa yang terjadi? Adam saat diciptakan oleh Allah. Menerima tawaran untuk amanah. Maka ketika itu wahamalahal insan. Allah bebankan amanah itu kepada manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu zaluman jahula. Sangat zalim dan bodoh. Betapa beratnya amanah lalu mau diemban. Lalu bagaimana dengan kita? Sama, kita juga sudah mengemban amanah. Apakah semua manusia zalim dan bodoh? Tidak. Hanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang bodoh karena dia telah diciptakan oleh Allah tapi khianat. Tapi orang beriman tidak, insya Allah. Orang beriman tidak. Ketahuilah saudaraku sekalian, setiap kita anak cucu Adam, kita telah berjanji kepada Allah terhadap diri kita sendiri. Kita akan menjadi pemimpin untuk diri kita secara adil dalam rangka mentaati Allah. Allah firmankan di surat Al-A'raf surat 7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna 'anil hadza ghafilin. Jadi Allah dengan menurunkan ayat ini, kita manusia sadar sesungguhnya ketika Allah ciptakan kita dan saat masih ada di rahim ibu kita, kita masih jadi janin saat ruh kita ditiupkan ke dalam tubuh kita di dalam rahim ibu kita. Ruh kita diambil persaksian oleh Allah. Wa ashhadahum ala anfusihim. Maka kita bersumpah, berjanji atas diri-diri kita sendiri. Berjanji di hadapan Allah. Ketika Allah bertanya, Alastu bi rabbikum? Apakah kamu mengakui aku Rabbmu? Kita semua menjawab, Bala syahidna.
Benar, wahai Allah, kami bersaksi, kami bersumpah, kami bersyahadat. Aku akan hidup di dunia mentaatimu ya Allah. Menjadikan kau satu-satunya Rabb yang akan aku ibadahi ya Allah. Kenapa Allah sampaikan ayat ini? Biar nanti di hari kiamat manusia nggak bisa ngeles. Nggak ada yang mengatakan, kami terhadap perjanjian ini kami lalai, kami lupa. Apa kami pernah janji? Mulut Anda nggak ngomong, pikiran Anda nggak ingat. Tapi ruh Anda yang pernah bicara. Di saat Allah hendak tiupkan ke dalam jasad kita. Kita berjanji menjadi pemimpin yang amanah. Maka kalau siapa yang amanah, maka dia selamat. Yang khianat, diazab. Diazab. Kembali ke surat 33 tadi, di ayat yang ke-73. Maka Allah katakan di ayat yang ke-73 ini, tadi di ayat 72 dikatakan, Allah bebankan amanah kepada manusia. Sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang akan memimpin dunia ini. Sekurang-kurangnya memimpin diri-diri masing-masing. Maka Allah akan berikan keampunan, berikan kemenangan untuk orang yang mau memimpin diri. Siapa mereka? Orang yang benar-benar beriman, tapi orang yang mengaku iman tapi munafik, atau orang-orang yang tidak pernah mengakui iman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, pasti diazab Allah. Kalau toh tidak terjadi di dunia, nanti di yaumil akhir. Maka di ayat ke-73 Allah katakan, liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Sehingga dengan demikian, karena mereka orang-orang yang sudah mengemban amanah di hadapan Allah di saat masih di rahim, ternyata di dunia menyekutukan Allah, di dunia dia dusta, dia munafik, dia tidak menjalankan sebenar-benarnya amanah Allah, diazab oleh Allah laki-laki munafik dan perempuan munafik. Diazab oleh Allah laki-laki musyrik dan perempuan musyrik. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman? Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, sehingga Allah menerima tobat laki-laki mukmin, laki-laki yang dan perempuan mukmin yang beriman. Wa kanallahu ghafurur rahima, karena sesungguhnya Allah itu ghafurur rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini sebagai mukadimah dari kajian kita, mari kita kembangkan kajian kita hari ini. Kepemimpinan diri dalam pandangan Al-Quran As-Sunnah. Ketahuilah, saudaraku sekalian, tiap-tiap kita bertanggung jawab atas segala perbuatan kita sendiri. Untuk diri dulu. Belum lagi menjadi pemimpin yang lain. Untuk diri saja dulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwasanya tiap-tiap diri kita itu akan bertanggung jawab. Jangan pernah mengira, wahai saudaraku sekalian, bahwa kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Qiyamah, surat 75, ayat ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira, hai manusia, kamu akan dibiarkan saja dibangkitkan di padang mahsyar tanpa dimintai pertanggungjawaban? Apakah kamu mengira kamu hidup, mati, lalu bebas tanpa tanggung jawab? Yang namanya pemimpin mesti dimintai tanggung jawab. Kita itu pemimpin, kata Allah. Sekurang-kurangnya memimpin diri kita. Di dalam konsep ajaran Islam, kita akan dimintai tanggung jawab. Siapa yang meminta tanggung jawab? Yang menciptakan kita. Maka Allah bertanyakan di ayat ke-37-nya. Alam yakunut fatam mimmani yumna. Hei manusia, bukankah sebelum kamu menjadi pemimpin di dunia, dahulu kamu pada saat di rahim, kamu itu asalnya dari sperma yang ditumpahkan, ketemu dengan sel telur di dalam rahim ibu kita, lalu jadilah kita, summa kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa, kemudian Allah ciptakan kamu menjadi segumpal daging, lalu kamu diciptakan Allah sempurna dengan tubuh yang sempurna. Bukankah kita kemudian dijadikan oleh Allah berpasang-pasangan?
Maka ujung ayat dari surat Al-Qiyamah Allah katakan, "Alaisa dzalika biqadirin ala an ayyuhyiyal mauta." Bukankah Allah yang telah menciptakan kita, yang tadinya tidak ada, lalu dengan adanya sperma, kemudian menjadi nutfah, menjadi sempurna, kita sekarang ada. Bukankah Allah mampu menciptakan kita kembali setelah kita mati, yakni akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi sesungguhnya saudaraku sekalian, konsep di dalam Al-Islam, Al-Quran dan hadis, kita itu adalah pemimpin diri yang akan dimintai tanggung jawab yang paling utama kepada diri sendiri dulu. Silakan dibuka surat Al-Mudaththir. Surat 74, ayat ke-38. Surat Al-Mudaththir, surat 74, ayat yang ke-38. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Kullu nafs, tiap-tiap jiwa kita, tiap-tiap diri kita, tiap orang, ya ini diri kita masing-masing, bertanggung jawab atas dirinya sendiri terhadap apa yang telah dilakukan di dunia. Tanggung jawabnya nanti, saudaraku sekalian, di yaumil akhir. Jadi kepemimpinan di dunia itu sudah sekedar hanya Anda di dunia, lalu hidup, lalu beres, sudah tidak. Pertanggungjawaban paling berat Anda adalah saat Anda dihidupkan kembali oleh Allah, dibangkitkan di padang mahsyar. Memimpin diri saja sudah berat, bagaimana kalau kita diberikan wewenang memimpin lain, memimpin rakyat, memimpin wilayah, memimpin kaum, apalagi memimpin negara. Luar biasa, tanggung jawab yang sangat berat. Maka bagaimana kalau ada pemimpin kepada dirinya saja khianat? Lalu bagaimana kalau ternyata mimpin rakyat khianat? Na'udzubillah. Beratnya luar biasa tanggung jawabnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasar. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan." Seorang hamba yang hamba itu diberi kemampuan oleh Allah untuk memimpin. Lalu hamba itu memimpin sekelompok, segolongan rakyat, ra'iyatan, untuk dipimpinnya. Yang paling kecil pemimpin siapa sih? Kepala rumah tangga, memimpin rakyat dalam rumah tangganya. Para laki-laki. Lalu apa? Ada yang namanya RT, rukun tetangga, membawahi kelompok tetangga-tetangga rakyat yang ada di dalam wilayah. RW membawahi RT dan semua lingkungannya. Lurah, bupati, terus sampai yang paling tinggi di negara apa? Presiden. Tanggung jawab presiden, tanggung jawab terseluruh seluruh penduduk negara berjuta-juta. Makin tinggi kedudukan pemimpin, makin berat tanggung jawabnya. Untuk diri kita saja sudah beratnya luar biasa. Lalu memimpin, apa tidak boleh memimpin? Boleh. Tapi hadis tadi mengatakan, saat pemimpin itu memimpin rakyat untuk dipimpinnya, yamut wa yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Saat itu dia memimpin tapi menipu rakyatnya. Dalam keadaan menipu, dia mati. Apakah masih memimpin dia mati? Apakah sudah pensiun dia mati? Tapi saat memimpin pernah nipu rakyat yang dipimpin. Illa harramallahu alaihil jannah. Pemimpin yang seperti ini, Allah haramkan baginya surga. Luar biasa, ancaman yang sangat berat. Maka di zaman Rasulullah masih hidup, gak ada sahabat yang minta jadi pemimpin. Kalau tak ada Mu'az bin Jabal, ya Rasulullah, tidakkah engkau pilih aku menjadi seorang pemimpin? Ya Mu'az, memimpin itu berat, engkau itu lemah. Secara ilmu Mu'az bin Jabal luar biasa. Orang yang paling tahu tentang faraid, orang yang tahu tentang halal dan haram. Rasul tugasi Mu'az bersama Ali ke Yaman untuk dakwah Islam, untuk mengambil harta-harta dari zakat. Luar biasa keilmuannya, tapi lemah dalam kepemimpinan. Maka kata Rasulullah, ya Mu'az, memimpin itu berat. Kamu itu lemah, kamu nggak sanggup menjadi pemimpin.
Demi Allah, orang-orang yang menjadi pemimpin, kemudian dia tidak mampu untuk menjadi pemimpin yang baik, yang adil, kelak akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan itu di hadapan Allah dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Pemimpin itu di hadapan Allah hina, Bapak Ibu. Meskipun dikejar-kejar. Maaf, bukan kita nggak boleh jadi pemimpin. Tapi mari jadilah pemimpin yang adil. Kita ini khalifahnya Allah. Masing-masing kita pemimpin terhadap diri kita. Sebelum Anda menjadi pemimpin orang lain, mendingan pimpin dulu kita dengan adil. Insya Allah. Kalau kita adil, nggak ada masalah. Kenapa? Kalau pemimpin yang adil itu luar biasa, berada di panggung cahaya Allah, berada di kiri kanannya Allah, yang bercahaya, yang senantiasa pemimpin adil itu senantiasa didoakan oleh Rasulullah, dan pemimpin adil itu luar biasa. Rasulullah SAW bahkan mengatakan di hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yaumal qiyamah. La dhilla illa dhilluh. Nanti ada 7 golongan orang-orang yang pada hari kiamat akan dinaungi Allah, dilindungi Allah, ditolong Allah. Di saat hari kiamat itu nggak ada yang bisa memberi perlindungan kecuali Allah. Siapa yang pertama disebut oleh Rasul? Al-imamu adil. Seorang imam yang adil. Siapa itu imam yang adil? Pemimpin yang memimpin rakyat dengan cara adil. Nggak mungkin pemimpin memimpin rakyat adil kalau belum adil memimpin dirinya sendiri. Karena tugas utama itu memimpin dirinya sendiri. Maka bukan tidak boleh kita jadi pemimpin. Boleh. Anda sanggup nggak jadi pemimpin? Anda sanggup jalan. Nanti dapat naungan di hadapan Allah. Tapi Anda nggak sanggup, jangan. Ingat tadi, orang pemimpin yang khianat, resikonya haram masuk surga. Berarti harus ke neraka dulu. Sampai Allah kehendaki untuk diangkat menuju surga. Kapan? Wallahu a'lam. Tapi kalau pemimpin adil bagaimana? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Innal muqsitina indallah ala manabira min nurin an yamin an rihman an zawajal. Sesungguhnya para pemimpin-pemimpin yang adil itu berada di sisi Allah, di atas panggung cahaya Allah, di sebelah kanannya Allah azza wa jal. Wakilta yadaihi yamin. Dan kedua sisinya itu terang benderang bercahaya, dan sesungguhnya keadaannya itu baik dan tinggi derajatnya di sisi Allah. Siapakah dia itu? Alladzina ya'dilun fi hukmihim, yaitu para pemimpin yang adil dalam menegakkan hukum Allah. Dan wa ahlihim, orang pemimpin yang adil kepada keluarganya. Wa ma walau, dan pemimpin yang adil yang ditugaskan kepadanya suatu beban tugas dikerjakan dengan amanah. Jadi bukan kita nggak boleh jadi pemimpin, saudaraku sekalian, silakan jadi pemimpin. Tapi ingat, sebelum Anda mampu memimpin orang banyak, pimpinlah diri Anda sendiri dulu. Karena pertanggungjawaban Allah nanti di yaumil akhir adalah Allah bertanya dulu tentang diri-diri kita. Sebab nanti di yaumil akhir nggak ada tolong-menolong, nggak ada saling membantu. Nafsi-nafsi. Masing-masing. Dan derajatnya nanti, apakah derajat mulia di surga, apakah derajat hina di neraka, masing-masing punya tingkatan sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia ini. Allah sebutkan di surat Al-An'am, surat 6, ayatnya ayat 132. Walikullin darajatum mimma amilu. Tiap-tiap kita, umat manusia, pemimpin diri-diri sendiri, nanti memiliki tingkatan kedudukan derajat di sisi Allah. Mimma amilu, sesuai dengan amal yang mereka perbuat di dunia, sesuai dengan hasil perbuatan dan pekerjaannya di dunia.
Kalau orang baik, ada tingkatan surganya. Makin baik ya makin tinggi. Kalau orang jahat, ada tingkatan nerakanya. Makin jahat ya makin dekat yang paling rendah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah tidak pernah lengah. Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi sepanjang dia memimpin dirinya dengan baik, sukses. Insya Allah akan sukses ketika memimpin. Apapun yang dia pegang sebagai pimpinan. Subhanallah. Allah berjanji itu. Maka tiap-tiap kita diancam oleh Allah. Ini diri kita dulu. Masing-masing kita. Diancam oleh Allah. Apabila Anda tidak adil terhadap diri Anda di dunia, siapa yang nolong Anda nanti di akhirat? Kedudukan Anda nggak bisa. Harta Anda nggak bisa. Keluarga Anda nggak bisa. Maka Allah katakan di Al-Baqarah surat 2 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat Al-Baqarah surat 2 123. Wattaqu yauman. Hendaklah kamu semua takut, jaga dirimu, takutlah kamu. Yauman, akan datang nanti suatu hari di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Di saat itu seorang tidak bisa menggantikan orang lain. Wala yuqbalu minha adl. Tebusan dengan harta sebanyak apapun tidak diterima. Wala tanfa'uha syafa'ah. Syafaat pertolongan tidak ada gunanya. Wala hum yunsurun. Dan mereka tidak akan dapat pertolongan oleh Allah di yaumil akhir. Jika di dunia tidak mampu memimpin dirinya dengan baik. Tapi Ustaz, saya punya anak soleh gimana? Orang tua saya kiai gimana? Gak ada hubungan kekeluargaan nanti di akhirat. Jika mereka tidak punya amal yang baik. Maka Allah ancam pula di surat 31. Surat Luqman ayat ke-33. Ya ayyuhan nas. Surat 31, surat Luqman ayat 33. Wahai manusia, ittaqu rabbakum. Hendaklah kamu semua, tiap-tiap diri kita, masing-masing bertakwa kepada Allah Rabbmu. Wahsyau yauman. Hendaklah semua manusia, kalian semua, mereka semua takut. Yauman, akan datang suatu hari di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar. La yajzi walidun an waladi. Orang tua yang kita banggakan di dunia nggak bisa nolong anaknya. Bapak nggak bisa nolong anak laki-lakinya. Ibu nggak bisa nolong anak perempuannya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Anak-anak sekeren apapun, sepintar apapun, sehebat apapun, hafiz Quran semuanya. Kalau orang tuanya di dunia nggak bisa memimpin diri dengan benar, maka anak-anak nggak bisa nolong bapaknya, orang tuanya sedikit pun. Ini bukan main-main, saudara sekalian. Ini janji Allah. Maka dikatakan, Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Ini janji Allah, di akhirat nggak ada tolong-menolong. Maka kamu jadilah pemimpin diri yang benar. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran. Sebagaimana Rasul sampaikan dalam Al-Hadis. Jika ingin dapat naungan dari Allah, jadilah pemimpin diri yang benar sebelum Anda memimpin orang lain. Kalau Anda sudah memimpin diri Anda dengan benar, jadi pemimpin untuk orang lain, insya Allah benar. Tapi kalau Anda memimpin diri saja nggak benar, bagaimana mau memimpin orang lain? Tanggung jawabnya bertumpuk-tumpuk. Jadi konsep kepemimpinan diri itu, wahai saudaraku sekalian, manusia itu diperintahkan oleh Allah, perhatikan dulu diri. Maka Allah katakan, Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kamu terperdaya dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan terperdaya oleh syaitan yang senantiasa memperdayakan kamu sehingga kamu melupakan Allah yang menciptakan. Padahal Allah telah memilih kita sebagai pemimpin untuk diri-diri kita karena kita mengemban amanah Allah yang tidak boleh dikhianati. Kita sedang mengemban amanah Allah atas diri masing-masing. Maka Allah perintah kita, hai diri-diri kita manusia, perhatikan kamu dirimu masing-masing. Jangan lihat orang dulu, lihat dirimu.
Islam mengajarkan jangan ngoreksi orang, jangan ngomongin orang, jangan kita kemudian nyari-nyari kesalahan orang. Koreksi diri, omongin diri, cari kesalahan diri, bekali diri, baru kalau Anda mampu itu telah memimpin diri, jadilah pemimpin untuk masyarakat. Surat 59, surat Al-Hasyr, ayat 18. Surat 59, surat Al-Hasyr, ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman. Teguran untuk masing-masing kita. Jika kita merasa diri kita beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun. Coba perhatikan di situ. Wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan nafsun, tiap-tiap diri kita. Karena kita pemimpin kita. Perhatikan diri kita. Ma qaddamat lighad. Hai Anda, diri Anda. Apakah yang sudah Anda perbuat di dunia ini ketika Anda memimpin diri? Ma qaddamat lighad. Bekal apa yang sudah kamu persiapkan di dunia untuk pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir? Wattaqullah. Bekal terbaik adalah takwa kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Kalian jujur, kalian benar, memimpin diri dengan baik, pasti akan dapat hasil yang baik. Kalau Anda nggak buruk, nggak benar baik, ya pasti hasilnya buruk. Apalagi sudah memimpin diri buruk, memimpin orang lagi. Maka ketika menjadi pemimpin untuk diri-diri, mari saudaraku sekalian, carilah petunjuk yang lurus untuk diri-diri kita sendiri. Maka tiap orang beriman, setiap sholat diwajibkan oleh Allah membaca doa, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan lurus. Karena siapa yang menjadi pemimpin dengan cara dia ingin lurus dan mencari jalan lurus dan diberi oleh Allah petunjuk jalan lurus, maka untuk dirinya. Gak mau mencari petunjuk, gak mau jadi pemimpin diri yang adil. Lalu dia sesat, maka kesesatannya untuk dirinya sendiri. Gak ada yang rugi, dirinya yang rugi. Surat 17, surat Al-Isra, ayat ke-15. Surat Al-Isra, surat 17, ayat yang ke-15. Silahkan kita bisa buka di sana. Manihtada fa innama yahtadi linafsi. Barang siapa yang mencari petunjuk, kemudian dia berbuat sesuai dengan petunjuk, karena petunjuk nggak mungkin nggak dicari, nggak bakal dapat. Dia berjuang mencari petunjuk, lalu dia beramal, lalu dia berbuat sesuai petunjuk yang dia dapatkan itu. Jadi petunjuk dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Al-Hadis. Kita cari petunjuk itu di sana. Lalu kita mendapatkan, lalu kita beramal, fa innama yahtadi li nafsi. Sesungguhnya amal perbuatan yang dia lakukan sesuai dengan petunjuk, hasilnya untuk dirinya sendiri. Bagaimana yang nggak mau nyari petunjuk sehingga sesat? Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang menyesatkan dirinya, maka sesungguhnya kesesatan diri itu pun kerugiannya adalah untuk dirinya sendiri. Kerugian sesat itu bukan untuk orang lain, saudaraku sekalian. Tapi gara-gara sesatnya dia, banyak orang ikut sesat. Ya dia rugi terhadap diri sendiri. Kenapa ngikutin yang sesat? Tapi bukanlah orang yang menyesatkan mendapat beban dosa? Ya, karena dia telah mengajak kepada dosa. Artinya apa? Tanggung sendiri juga. Nggak ada saya berbuat sesat, orang lain jadi rugi. Nggak. Sepanjang orang itu nggak sesat. Tapi kalau ada saya sesat, orang lain ikut saya sesat, saya rugi, yang ikut saya rugi, semuanya menjadi rugi. Yang pertama menyesatkan, ruginya bertumpuk-tumpuk. Karena tanggung jawab, dia menyesatkan orang. Allah mengatakan itu. Ujung ayatnya mengatakan, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Bahwasanya orang yang berdosa tidak bisa dibebankan dosanya kepada orang lain. Atau menitipkan dosanya kepada orang lain. Atau dosa orang lain dibebankan kepadanya. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah tidak pernah akan mengadab suatu kaum sebelum diutusnya Rasul di tengah-tengah kaum. Rasul telah Allah utus. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir yang telah Allah utus. Meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak berjumpa,
kita jumpai ayat Al-Quran, kita jumpai hadis-hadisnya. Siapa yang berpegang kepada apa yang telah ditinggalkan Rasul, Al-Quran dan hadis, pasti akan menjadi pemimpin yang handal. Allah yang menjamin itu. Rasul pun menyatakan itu. Karena suksesnya seorang hamba memimpin diri kalau jalannya lurus. Di mana pedomannya? Al-Quran, Al-Hadis. Seorang hamba memimpin kelompok akan sukses kalau jalannya lurus. Di mana jalannya? Al-Quran, Al-Hadis. Kalau semua dengan itu lurus, beres. Allah berikan jaminan itu. Maka orang berbuat baik untuk dirinya. Orang berbuat jahat untuk dirinya. Nggak ada tanggung jawab kepada yang lain. Surat 41, surat Hamim As-Sajdah atau Fussilat, ayat 46. Surat 41 ayat 46. Allah berfirman, "Man 'amila salihan fali nafsih." Barang siapa yang beramal dengan amal yang saleh, amal-amal yang baik untuk dirinya, dia memimpin dirinya beramal baik, ya dirinya yang meraih. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuatnya buruk, berbuatannya jahat, berbuatannya dosa, dia memimpin dirinya dalam kesesatan, dalam dosa, ya untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah enggak pernah mendolimi hambanya, hambanya yang zalim, makanya hambanya disiksa. Kenapa? Karena tidak mampu memimpin dirinya dengan benar. Semakna dengan surat 41 ayat 46 adalah di surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat yang ke-20, ayat yang ke-15 afwan. Man 'amila salihan fali nafsih. Siapa yang mau beramal soleh untuk dirinya, dia memimpin untuk dirinya, ya hasilnya untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang salah perbuatannya, buruk, jahat, maka dosanya, beban kesalahannya ya untuk dirinya. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabb kamu semua akan dikembalikan. Yakni dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Saudaraku sekalian, yang paling berat itu adalah pertanggungjawaban diri sebagai seorang pemimpin. Apalagi kalau memimpin rakyat, sudah tanggung jawab diri, tanggung jawab terhadap seluruh rakyat lagi. Tapi sekurang-kurangnya kita adalah tanggung jawab terhadap kepemimpinan diri. Karena kita sedang mengemban amanah dari Allah dan amanah dari Rasul. Kalau kita mampu emban dengan baik, maka amanah dari sesama manusia pasti kita mampu jalankan dengan baik. Maka 3 amanah ini sepanjang kita hidup, mari kita jalankan. Karena kita itu pemimpin, berarti mengemban amanah. Amanah dari mana? Amanah dari Allah. Amanah dari Rasul, amanah dari sesama kita, sekurang-kurangnya suami amanah dari istri dan anak-anak dan keluarganya, istri amanah dari suami dan dari anak-anaknya, anak amanah dari orang tua dan ibu dan bapaknya, dan handetolanya dari saudaranya. Seperti itulah tiap kita mengemban amanah dari Allah, dari Rasul, dari sesama. Jika Anda mampu mengemban amanah itu dengan baik, Anda akan menjadi pemimpin handal. Mau ditempatkan dimanapun. Allah yang memberikan jaminan. Surat 8, surat Al-Anfal, ayat 27. Allah katakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. La tahunullah. Jangan kamu mengkhianati Allah. Wa Rasul. Jangan mengkhianati Rasul. Watahunu amanatukum wa antum ta'lamun. Jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui. Naudzubillah, saudaraku sekalian, maaf. Kita lihat bagaimana pemimpin kita. Ketika lagi dilantik, para pejabat bagaimana? Dilantik oleh orang yang punya kedudukan hakim agung, tergantung wilayahnya di mana. Makin tinggi kedudukannya dilantik dalam satu negara, makin tinggi kedudukan yang melantik. Saat dilantik, orang Islam pasti diletakkan Quran di belakangnya. Kadang Quran ditaruh di atas kepalanya, dipegang oleh seseorang yang melantik. Demi Allah, saya
Fulan bin Fulan menjabat sesuatu, disebut jabatannya apa? Saya berjanji selama menjabat pemimpin sebagai jabatan ini, saya akan menjabat dengan amanah. Saya mengemban amanah dengan adil. Saya tidak akan dusta. Saya tidak akan bla 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 bla. Disebut baru memimpin lalu korupsi. Baru memimpin lalu rakyat. Baru memimpin lalu nyari kumpulin dunia. Dunia Anda raih. Tapi Allah katakan tadi melalui Rasulnya. Haram Allah. Mengharamkan Allah masuk surga. Allah haramkan mereka masuk surga. Betapa ngeri sebetulnya. Tapi inilah manusia. Maka jangan harap Anda bisa menjadi pemimpin adil di luar sana sebelum Anda adil memimpin diri sendiri. Karena konsep kepemimpinan dalam Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang paling utama pimpin dulu diri sendiri. Karena tiap kita bertanggung jawabnya untuk diri sendiri dulu. Balasannya ya sesuai dengan perbuatan kita. Apa yang kamu kerjakan itulah balasan. Banyak umat Islam sering membaca surat Yasin. Surat 36. Dibaca hafal bahkan. Tapi kadang-kadang isi yang ada di dalamnya belum tentu dijalankan. Contohnya, di surat Yasin ayat 54. Surat Yasin ayat 54 itu dikatakan oleh Allah. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bayangkan di situ. Apa kata Allah? Pada hari ini la tujza nafsun syai', tidak akan manusia dibalasi oleh Allah sedikit pun. Illa kecuali ma apa-apa kuntum yang kalian ta'malun yang diamalkan. Itulah balasan Anda. Kalau tadi amalannya baik, ya pasti balasannya baik. Kalau amalannya buruk, ya pasti balasannya buruk. Ingat, Allah tidak hanya menghidupkan kita sekarang. Allah akan menghidupkan pula nanti di yaumil akhir. Semua yang pernah kita kerjakan di dunia, kita lupa. Allah nggak lupa. Masih di surat yang sama, surat Yasin. Lihat ayat yang ke-12-nya. Allah berfirman di ayat ke-12. Inna nahnu, sesungguhnya kami, yakni Allah, nuhyil mauta, akan menghidupkan kembali orang-orang yang mati di dunia. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan kami yang telah mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Semua tercatat, buruk-buruk semua ada. Jangan dikira nggak ada. Ada pejabat kong kaling kong, saling membantu diri sendiri, saling menutupi kesalahan, saling berkoling kosong, saling berkontak, KKN apapun, nggak ada yang lihat. Apakah Anda nggak sadar Allah mencatat dan Allah melihat? Ada malaikat yang selalu diutus Allah mencatat. Semua bekas-bekas itu ada, lenyap di dunia, tapi ada di sisi Allah. Lihat ayat ini, ada bekas-bekasnya. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu yang telah kita perbuat nanti, Allah telah kumpulkan di kitab yang sangat jelas. Dan Allah simpan di Lauhil Mahfuz. Saatnya kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ini catatanmu, silahkan lihat kepemimpinanmu terhadap dirimu sendiri. Innalillahi, betapa banyak umat Islam hafal surat Yasin, dibaca tapi nggak paham ayatnya, sehingga Yasin dibaca tiap pekan, tiap malam Jumat dan yang lainnya, amalannya nggak cocok. Berarti apa? Tanggung jawab yang berat, saudaraku sekalian. Konsekuensi pemimpin diri adalah bukan sekedar saya baca Quran, tapi Anda mengamalkan nggak Quran itu. Berat, saudaraku sekalian. Demi Allah, betapa berat menjadi pemimpin. Dan ingat, pemimpin bukan hanya pemimpin tidak. Tiap-tiap kita tadi, tiap-tiap kita nanti dibeberkan oleh Allah. Nggak bisa tolong-menolong, nggak bisa pembebanan dosa. Lihat, surat An-Najm, surat 53. Kita mulai dari ayat 38. Surat An-Najm, surat 53, dari ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala taziru waziratu wizra ukhra.
bahwasanya seseorang yang berdosa nggak bisa dibebankan dosanya kepada orang lain. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang dikerjakannya di dunia, yang diusahakannya. Kalau baik ya pasti baik balasannya. Kalau buruk ya pasti buruk nanti di akhirat. Meskipun orang baik di dunia bahkan dikatakan buruk, dijeblosin ke penjara, dituduh salah, dituduh makar, lalu disiksa. Itu manusia. Cara menilainya tidak benar. Apa? Karena bukan objektif tapi subjektif. Siapa dia? Bahkan ada orang salah bebas, yaitu di dunia. Apakah di sisi Allah bisa? Tidak. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah diusahakan. Wa anna sa'yuhu saufa yura. Dan sungguh semua usahanya manusia di dunia meskipun tidak terlihat oleh orang nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian summa yujzahul jazaa'al awfa. Semua yang telah diperbuat itu akan diberikan oleh Allah balasan yang paling sempurna. Semua urusan itu Allah yang akan menentukan. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Rabbnya sesudah itu segala sesuatu kesudahan kembali kepada Allah. Wahai saudaraku sekalian, mari jadilah pemimpin diri yang adil. Dan maaf, khusus para suami, khusus para laki-laki, Anda adalah qawamnya rumah tangga, qawamnya istri, qawamnya anak-anak, penegaknya, pemimpinnya, pengatur rumah tangganya, penanggung jawab rumah tangganya. Maka tugas suami dalam rumah tangga adalah yang paling berat untuk mengatur seluruh isi rumah tangga. Kalau adil, insya Allah selamat. Kalau tidak, tanggung jawab. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita, orang-orang yang beriman, laki-laki khususnya. Kenapa? Karena qawam. Bukankah di surat An-Nisa, surat 4, ayat 34 di bagian awal, Allah katakan begitu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawam, pemimpin, penegak, pelindung, pengatur untuk wanita, yakni untuk isinya di rumah tangganya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Disebabkan Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian. Wa bima anfaqu min amwalihim. Sebab karena suami mencari nafkah dan nafkahnya sudah diberikan sebagian kepada istrinya. Maka pemimpin itu adalah pemimpin rumah tangga, suami. Bagaimana suami di samping memimpin diri, ada tanggung jawab memimpin rumah tangga. Jangan sampai rumah tangganya masuk neraka. Ayat ini sangat masyhur dan hampir semua umat Islam insya Allah hafal ayat ini. Yakni surat 66, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini konsep kepemimpinan diri yang kedua. Di samping diri-diri, Anda wajib menjaga keluarga Anda. Ini tugasnya para suami, bukan tugasnya istri. Maka Allah perintahkan kepada para pemimpin rumah tangga, yakni para suami. Hai para suami, orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi suami itu wajib memimpin rumah tangganya dengan benar, dengan tegak, dan jaga dirinya dan keluarganya untuk bisa bareng-bareng masuk surga. Jangan sampai masuk neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa sih jangan masuk neraka? Allah katakan, waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu bercampur. Alaiha malaikatun, di mana neraka itu dijaga oleh para malaikat. Ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat yang kasar, yang keras, yang bengis, yang malaikat itu tidak pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nggak ada sejarahnya penghuni neraka nyogok malaikat. Bisa keluar dari neraka, nggak bisa. Karena yang jagain neraka itu sipirnya malaikat. Beda penjara di dunia, pemimpin dolim bisa lolos. Kenapa? Sipirnya manusia masih doyan duit.
Siapa yang bisa nyogok malaikat? Na'udzubillah. Maka saudaraku sekalian, konsep kepemimpinan dalam Islam, Al-Quran dan hadis sekali lagi. Kita memimpin dulu diri, lalu lingkup kecil. Pimpinlah keluarga dengan baik. Ajak keluarganya masuk surga. Dengan modal apa? Iman dan amal soleh. Sebab tanpa iman dan amal soleh nggak bisa. Wahai para suami, kepala rumah tangga, jangan Anda sibuk hanya ngejar harta, duit, duit, duit. Dunia, dunia, dunia. Pangkat, kekayaan, kedudukan, jabatan. Punya anak pinter-pinter, hebat-hebat, disekolahkan di luar negeri. Tapi nggak pernah berusaha mengajarkan untuk masuk surga. Demi Allah, harta Anda, anak Anda, kedudukan Anda nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Iman dan amal soleh Anda. Maka wahai para pemimpin diri, pemimpin rumah tangga, Allah wajibkan kepada Anda dan saya sebagai laki-laki dalam rumah tangganya wajib membawa istri dan anak saya menuju ke surga. Apa modalnya? Iman dan amal soleh. Bukan membanggakan harta kekayaan, bukan membanggakan banyaknya anak dan pinternya anak. Di surat 34, yakni surat As-Saba ayat ke-37, Allah katakan demikian. Surat 34, surat Saba, ayat yang ke-37. Allah berfirman, "Wama amwalukum wala aulatukum billati tuqarribukum indana zulfa." Sekali-kali bukan harta kamu, amwal, harta kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan. Wala auladukum, aulad, anak keturunanmu, yang keren, yang pintar, yang cantik, yang ganteng, yang sukses. Bukan itu yang bisa menyebabkan Anda dekat dengan Allah. Menyebabkan Anda mendekatkan diri kepada Allah. Bukan modal harta kekayaan, kedudukan. Demi Allah bukan. Meskipun pada prakteknya banyak orang ingin jadi pemimpin, karena itu yang dikejar. Dunia dan seisinya. Padahal bukan itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Lalu apa? Illa man amana wa amila soliha. Yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, yang bisa menghantarkanmu nanti ke dalam surganya Allah, maka imanmu dan amal solehmu, maka bawalah keluargamu, hai sebagai pemimpin, ajak untuk beriman dan beramal soleh, untuk bisa bersama-sama ke surga. Illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud du'afi bima amilu. Nanti mereka yang beriman, yang beramal soleh, itulah yang akan diberikan oleh Allah balasan berlipat ganda karena amalnya di dunia. Wahum fil hurufati aminun. Mereka itu akan ditempatkan di dalam surga, dan mereka akan ditempatkan di dalam surga, di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, dalam keadaan aman sentosa. Maka tugas kita masing-masing, iman diri kita sendiri, amal soleh untuk diri kita sendiri, dan para pemimpin rumah tangga, yakni para suami memimpin rumah tangganya, para istri mengurus rumah tangga suami dan memimpin anaknya, hendaklah selalu berusaha dengan iman dan amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan modal itu kita bisa menang untuk meraih surga. Allah janji itu di surat 52, surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang yang beriman dari orang tuanya diikuti oleh anak cucunya, anak keturunannya, keluarganya yang sama-sama beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami hubungkan mereka dengan keimanan mereka itu. Kami pertemukan mereka di surga dengan anak cucu mereka. Itulah pemimpin yang sukses, pemimpin yang bisa membawa keluarganya ke surga. Itulah pemimpin yang sukses, pemimpin yang sekurang-kurangnya membawa dirinya ke dalam surga. Maka pemimpin sukses di dunia, hebatnya kayak apa? Dipuji 1 miliar manusia, kekayaan melimpah ruah, tapi nggak masuk surga, itu gagal total, saudaraku sekalian. Kepemimpinan dalam konsep Islam, Al-Quran, As-Sunnah, bagaimana agar dia bisa meraih
surga. Ajak untuk iman, amal soleh. Dikumpulkan di dalam surga, dipertemukan di dalam surga. Wama alatnahu min amalihi min syai'. Allah enggak mengurangi sedikit pun amal-amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap diri terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi tiap diri kita itu adalah pemimpin diri kita. Seperti yang Rasul katakan. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyyatihi. Kamu semua adalah pemimpin. Pemimpin terhadap dirimu sendiri. Maka kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Diri kita tanggung jawab terhadap diri, para ibu rumah tangga tanggung jawab terhadap rumah tangga suami, para suami tanggung jawab terhadap rumah tangga miliknya, nanti orang tua tanggung terhadap anaknya, kemudian terus pemimpin, makin tinggi pemimpin, makin bertanggung jawab terhadap seluruh yang dipimpinnya. Yang terpenting adalah, mari jadilah diri kita menjadi pemimpin untuk diri masing-masing. Wallahu a'lam. Demikian 1 jam kajian kita sebagaimana yang telah disampaikan dalam rundown acara. Tadi jam 1:20 saya mulai kajian. Sekarang jam 2:20 saya akhiri kajian. Saya kembalikan kepada admin untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Demikian, semoga membawa manfaat. Jazakallah khairan. Insyaallah beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat Zoom ini, sebetulnya pertanyaan ini sudah tersapu habis oleh pembahasan berikutnya, sudah banyak jawabannya. Barangkali nanti ingin pengulangan atau murojaah, seperti bertanya tadi tentang pemimpin, bagaimana kalau pemimpin tidak amanah, tadi sudah dibahas semua sama Ustadz kita hari ini ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Kalau begitu, saya akan coba mengizinkan untuk yang raise hand untuk bertanya. Silakan, Ibu Sinta dari MT Humaira. Tafadhali. Ya, syukran. Syukran Ustaz, admin. Perkenalkan, saya Bunda Eril, topnya kalau dipanggil, silakan. Ya, ini suaranya mungkin agak masuk di luar karena lagi di jalan. Begini Ustaz, mengenai pertanggungjawaban baik itu istri maupun terutama istri ya Ustaz, pertanggungjawaban ini maksudnya pemimpin ini bukannya kita tidak menanggung dosa orang lain gitu Ustaz, dosa anak, dosa keluarga, apakah begitu Ustaz? Syukran. Sudah disampaikan tadi beberapa ayat, ala taziru waziratu wizra ukhra. Orang berdosa tidak ditanggung orang lain. Tapi terkadang ada dosa yang dibebankan kepada orang apabila itu ada kaitan saling bertanggung jawab. Sebagai istri, tanggung jawabnya mendidik anak, mengurusi anak, mengawasi keuangan suami. Maka si istri dimintai tanggung jawab. Apabila ternyata anaknya nggak diurus, lalu anaknya sudah ngawur, sementara suami sudah menitipkan pada istri, mungkin suaminya tugasnya di luar kota, baru pulang sebulan sekali. Didik anaknya hanya saat dia pulang. Selanjutnya istrinya nggak didik. Maka anaknya rusak, si istri akan tanggung jawab terhadap rusaknya anak. Tapi tanggung jawab utama ada di suami. Kalau suaminya ternyata juga nggak pernah ngontrol, nggak pernah memberi nasihat, nggak pernah didik, ya suamilah puncaknya. Si istri dapat tanggung jawab karena nggak ngurus anak dengan baik. Si suami tanggung jawab paling utama nggak didik anak dan istrinya dengan benar. Maka ada dosa yang dibebankan. Karena apa? Karena ada kelalaian. Tapi si istri sudah mendidik, suami sudah mendidik. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan suami, istrinya bandel di luar. Tanpa sepengetahuan orang tua, anaknya bandel di luar. Lalu orang tuanya meninggal, anaknya jadi anak yang bandel. Maka dosanya anak nggak bisa dibebankan kepada orang tua. Sebab apa? Karena orang tua sudah menyampaikan, sudah mengajarkan. Contohnya Nabi Nuh. Kayak apa dakwahnya Nabi Nuh? 950 tahun. Dalam Al-Quran disebutkan 1000 tahun kurang 50 tahun. Anaknya dididik nggak mau nerima akidah.
istrinya dididik nggak ke bawah, maka neraka tempatnya istri dan anaknya Nabi Nuh. Apakah dosanya dibeban kepada Nabi Nuh? Tidak. Kenapa? Nabi Nuh sudah mengajarkan, sudah mendidik. Seperti itulah. Nabi Lut sama anak-anaknya juga pada durhaka, istrinya ikut durhaka. Tapi Fir'aun durhakanya luar biasa. Istrinya Asia luar biasa, seorang yang taat. Sampai tentang ini Allah abadikan. Ya ini di surat At-Tahrim tadi, surat 66. Bisa dilihat nanti surat ayat 9, ayat 10, ayat 11. Itu Allah abadikan. Isi Nabi Nuh di bawah bimbingan orang soleh, tapi isinya ngawur, anaknya ngawur. Ya sudah. Sementara Aisyah di bawah bimbingan orang yang ngawur, ternyata dianya soleh. Ya sudah, berarti nafsi-nafsi. Jadi kalau sudah ada usaha, tanggung jawab masing-masing. Tapi ketika orang tua nggak didik anak, orang tua akan dimintai tanggung jawab terhadap anak. Dosanya anak akibat orang tua melalaikan amanah. Maka Allah katakan di surat 8 ayat 28, di surat 64 ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Inna, sesungguhnya min amwalikum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu itu fitnah, cobaan, titipan dari Allah, amanah dari Allah. Wa annallahu indahu ajrun adzim. Pahala di sisi Allah yang lebih besar. Orang tua dititipi anak, dididik dengan baik, anaknya rusak, stop tanggung jawab orang tua. Anaknya dosa sendiri. Orang tua dititipi anak, anaknya rusak, nggak pernah dididik, dibiarin. Orang tuanya asik sibuk sendiri. Maka dosa anak itu Allah akan bebankan kepada orang tua juga. Dosanya adalah karena si orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik. Demikian, wallahu a'lam. Baik, saya persilakan kepada Ibu Elia Almas untuk bertanya. Ibu Elia Almas. Tafadhali. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kesempatan pertama bertanya. Ustaz, begini, seperti Ustaz bilang tadi bahwa setiap orang itu menjadi pemimpin untuk dirinya ya. Kemudian akhirnya bertanggung jawab juga untuk apa-apa yang dipimpinnya. Kalau begini Ustaz, sebenarnya tadi sudah ada sedikit titik cerah bahwa Ustaz sudah menjawab seperti Aisyah, istrinya Fir'aun, bahwa dia memiliki pemimpin yang zalim gitu ya. Kemudian dia sendiri sudah luar biasa sampai Allah mengabadikan dia di Al-Quran. Saya tapi masih ingin jawaban dari kalau seandainya pasangan kita ini melakukan sesuatu yang ya intinya kezaliman, tapi kemudian kita sudah nasihati, kita sudah sampaikan, dan itu terjadi berulang-ulang. Apakah sikap kita sebagai seorang pasangan itu baiknya mendiamkan saja sampai dia sadar sendiri, sampai Allah merahmati dia dengan membuka hatinya untuk sadar, atau kita memilih untuk menghindar, artinya tidak lagi meneruskan ikatan pernikahan. Itu baiknya seperti apa? Itu saya mohon nasihatnya. Kedua, baik. Kalau seandainya si istri itu sudah selama ini sudah melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai seorang istri terhadap suami yang zalim, dalam hal intinya menyakiti hatinya, tidak secara fisik, tapi kemudian akhirnya dia mendoakan keburukan terhadap suaminya. Karena yang pernah saya dengar itu kalau ada pemimpin yang buruk, intinya diperbolehkan lah mendoakan hal yang tidak baik juga gitu ya. Baik, saya rasa cukup Ibu, sudah cukup jelas. Itu aja. Baik Ibu. Begini, tanggung jawab dalam rumah tangga tadi sudah disebutkan An-Nisa ayat 34, suami, rijal. Jadi ketika suami itu benar, lalu isinya rusak, nggak dididik, suami tanggung jawab. Mutlak suami tanggung jawab. Karena istri itu bagaimana suami.
Bukankah ada hadis seorang istri yang taat kepada Allah, sholat 5 waktu nggak ditinggalkan, saum Ramadan nggak ditinggalkan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, surga, pintu 8 surga itu dibuka, terserah Anda lewat mana. Berarti karena suami yang baik. Ternyata si istrinya yang baik, suaminya nggak baik. Maka apakah si suami, si istri wajib menasehati? Wajib. Apakah si istri punya tanggung jawab nanti dia lahir? Tidak. Nggak ada tanggung jawab. Udah dikasih nasihat, si suami, suaminya ngawur juga, nggak ada tanggung jawab istri. Nggak ada tanggung jawab istri. Bahkan kadang-kadang beda, kalau suami nasihat sampai kapanpun, terus wajib dinasihat, sampai dia berubah. Kalau nggak mau berubah, maka putuskan akidah. Artinya apa? Ada hubungan pernikahan yang diputuskan. Kalau nggak guna, itu sudah punya hak suami itu. Tapi kalau memang di depan suaminya, isinya bagus, di luarnya rusak. Kan suaminya nggak tahu. Berbeda dengan seorang istri, sudah menjadi istri, tanggung jawab adalah di suami. Ternyata si suaminya ngawur, isinya bolak-balik ngasih nasihat dengan penuh kesabaran, tapi tetap melayani suami. Maka apakah isinya berdosa? Tidak. Insya Allah tidak. Kenapa? Sudah menyampaikan. Akhirnya dengan doa. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau suami begitu juga? Bolehkah seorang istri menuntut untuk berpisah dari rumah tangga? Boleh jika alasannya syar'i. Apa alasan syar'i? 1, akidah suami rusak. Nggak pernah sholat Islam, tapi nggak pernah melaksanakan Islam. Rusak akidahnya. Maka di surat 60 Al-Mumtahanah ayat 10, istri boleh nuntut cerai. 2, suaminya berzina dengan wanita lain dan terus-menerus berzina. Sudah diingatkan terus, maka rusak. Minta berzina. Hak itu. 3, si istri sudah sama sekali tidak mencintai. Bagaimana mungkin si istri nggak mencintai suami akan bisa meraih surga? Pasti melayaninya nggak ikhlas. Maka ketika istri nggak mencintai, meskipun suami tidak menceraikan, istri punya hak khulu, minta cerai. Itu jalan terakhir. Setelah diupayakan nasihat, agama, bimbingan, dan seterusnya. Ustadz, si istri itu kadang nggak kuat juga. Pemimpinnya itu jahat, maka didoakan keburukan. Apakah boleh mendoakan keburukan untuk pemimpin yang jahat? Boleh. Rasulullah pernah mendoakan itu. Ya Allah, kepada para pemimpin yang adil, berikan kebaikan kepadanya, ya Allah. Ya Allah, kepada pemimpin yang buruk, ya Allah, sulitkan dia, ya Allah. Burukan dia usahanya, ya Allah. Kalau memang sudah dinasehati, sudah diperingatkan, nggak mau juga. Tapi jangan mentang-mentang dia jahat, tiba-tiba langsung doa tanpa usaha. Jangan. Doa keburukan itu udah titik terakhir. Tapi alangkah baiknya tetap doakan yang baik. Doakan yang baik bisa jadi dia baik. Kita dapat pahala. Doakan yang buruk, kita nggak dapat pahala. Kemungkinan dia tambah buruk. Malu pilih mana? Yang berpahala. Maka Rasul mendoakan itu sesungguhnya karena pemimpin yang sudah keterlaluan. Tapi Rasul ketika beliau didolimi, disakiti, nggak pernah ada doa buruk. Karena Rasul dilarang oleh Allah mendoakan yang buruk-buruk. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya ada doa orang yang tidak terhalang, yakni doa orang yang teraniaya, lalu berdoa kepada Allah, maka orang itu tidak terhalang doanya, pasti diijabah. Bukan berarti tiap kita teraniaya, doanya yang buruk-buruk. Ya Allah, biar sampai bergeledek dia. Ya Allah, biar disiksa, diazab. Jangan. Umat Islam Allah ciptakan bukan menjadi pelaknat. Maka ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Laisal mu'min bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badi. Seorang mukmin itu mulutnya nggak suka nyela orang, nggak suka melaknat, nggak keji, nggak kotor. Nggak mungkin mukmin itu mendoakan buruk untuk saudaranya, meskipun dia jahat. Nggak mungkin. Karena sudah ada hadis ini. Jadi dahulu pernah Rasulullah mendoakan buruk sebelum dilarang oleh Allah. Maka dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Darda, Rasul bersabda, apa kata Rasulullah? Innallaha yubghid al-fahish al-badi. Allah sangat benci, murka kepada orang yang
Mulutnya kalau ngomong kotor, kalau doa keburukan. Fahish, keji, badi, kotor. Mendoakan buruk itu kotor. Hanya satu yang boleh didoakan buruk. Orang kafir. Selama orang Islam, sejahat apapun dia, nggak boleh kita doakan buruk. Urusan jahatnya urusan dia. Demikian Ibu. Wallahu a'lam. Terjawab itu Ustadz, luar biasa. Kepemimpinan diri itu adalah yang kita selalu menjaga lisan. Kita kerap kali menyalahkan orang lain. Saya tidak menyinggung siapapun, maksudnya itu, tapi kita lupa dengan tugas-tugas kita. Rasulullah tadi yang sangat indah doanya yang pernah saya baca dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin, setiap beliau melihat keburukan orang selalu bilang Allahumma di qaum fa innahum la ya'lamun. Tidak petunjuk dia Itulah yang karena dilakukan sesungguhnya dia Rasul. tidak tahu. Nah, itu kalau sekarang kita sering terprovokasi menyalahkan orang-orang karena memang ada provokatornya. Nah, itu hari ini tema itu diangkat memang bukan untuk sasaran siapa-siapa, tapi sasaran kita adalah diri kita. Karena kepemimpinan diri Insya Allah. juga yang memimpin. Itu luar biasa. Sudah sangat tercerahkan hari ini dari kajian Tritikiu, sangat berterima kasih. Apakah masih ada waktu, Ustadz, untuk bertanya? Saya beri kesempatan lagi kira-kira 10 menit lagi, Umu. Sampai jam 3 kurang seperempat, insya Allah. Ayo, syukran. Jadi, kalau tadi di dalam rumah tangga, kalau ini ada yang bertanya tentang di kantor, ya dari Ibu Lidiarti, kita sebagai pemimpin di dalam suatu kantor, yang dipimpin tidak mematuhi aturan. Apakah ini juga menjadi tanggung jawab pemimpin? Atau dalam keluarga? Ada juga dalam keluarga anak keturunannya murtad. Apakah orang tuanya terhalang untuk masuk surga? Pernah juga ada jamaah yang selalu menangis kepada saya pernah. Rob, jilbabku besar, kami dan sekeluarga malah ahli ibadah, tapi saya sangat sulit menyuruh anak-anak saya satu saja menutup aurat, itu sulit. Nah, itu berarti berkaitan dengan pertanyaan Bu Esti Apung ya. Apakah kalau anak-anak keturunannya itu tidak takwa, atau apalagi ini naudzubillah sampai murtad, apakah orang tuanya yang tadi sudah taat kepada Allah terhalang masuk surga? Dan tadi yang di kantor juga bagaimana? Silakan Ustadz, tafadhol. Jazakallah khair. Baik. Saya jawab dulu pertanyaan yang kedua. Subhanallah, orang tuanya ahli ibadah. Dia telah hijrah kepada sunnah. Tapi anaknya kok nggak kebawa? Sepanjang orang tuanya sudah mendidik, sekali lagi, sudah mengajak, sudah menasihati, anak itu sudah dewasa, dia sukses, nyari jalan sendiri, maka putus antara anak dengan orang tua. Kenapa? Orang tua tidak menyesatkan, orang tua mengajak kebaikan, tapi si anak sesat sendiri. Berbeda ketika si orang tua ngajak sesat anak. Maka kesesatan anak dosa. Orang tua nanggung dosa anak dan dosanya sendiri. Coba buka surat An-Nahl. Surat 16 ayat 25. Ketika orang-orang menyesatkan orang, itu Allah katakan di ayat 25. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Ketika mereka mengajak, ucapan mereka itu dolim, ngajak orang dalam kesesatan. Maka menyebabkan pada hari kiamat, mereka memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Wa min auzari ladina yudillunahum. Dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Ada pendakwah. Islam itu jelek, yuk masuk Islam, masuk kafir. Atau ada orang Islam, udahlah beragama nggak usah macam-macam, udah biasa-biasa aja, nggak usah baca Quran, ngapain? Kita mendingan enjoy aja. Ngajak orang sesat, dia dosa, orang yang disesatkan berdosa. Dosanya orang sesat itu dibebankan pula oleh Allah kepada yang menyesatkan. Bighairi ilm, sebab dia menyesatkan orang tanpa ilmu. Jadi berat, orang yang ngajak jahat itu bertumpuk. Pemimpin koruptor, ngajak anak buahnya korupsi. Dosa dia korupsi, anak buahnya korupsi, menjadi perantara korupsi adalah pemimpin. Dosa anak buahnya beban lagi ke sini. Allahu Akbar. Itu namanya MLM, multi level marketing dalam dosa. Tapi ada MLM, multi level marketing dalam amal.
Man dalla ala khairan falahu ajzi mithla fa'ili. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala seperti yang berbuat. Dia berbuat baik dapat pahala, orang ini ditunjukkan kebaikan dapat pahala. Pahalanya sampai pula ke sini. Ini konsep dalam Islam. Ada amal jariah yang bisa mengalir, ada dosa jariah yang mengalir. Ala sama ayazirun. Maka orang-orang yang memikul dosa sendiri udah berat, mikul dosa orang lain lagi. Alangkah buruknya dosa yang dipikulkan itu. Mikul dosa sendiri aja berat, kok mikul dosa orang lain. Jadi di dalam Islam, saudaraku sekalian, ada konsep bahwasanya dosa tidak bisa saling dibebankan kalau antar satu orang dengan yang lain nggak ada kaitan apa-apa. Tapi kalau terkait, tolong menolong dalam keburukan, maka dosanya terbawa. Tolong menolong dalam kebaikan, amalnya terbawa. Coba lihat An-Nisa, surat 4 ayat 85. Ayat ini lebih tegas lagi. Surat 4, surat An-Nisa ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan." Barang siapa yang memberi syafaat, syafaat itu bantuan, pertolongan. Syafa'atan dengan sebuah pertolongan, hasanatan tapi yang baik. Yakun lahu nasibum min. Maka orang yang memberi pertolongan yang baik, orang yang ditolong berbuat baik, lalu dia dapat pahala. Orang yang nolong juga dapat pahala. Nasibum minha. Dari pertolongan yang baik itu. Nolongnya dia sudah dapat pahala, yang ditolong berbuat baik dapat pahala, perbuatan baik yang dilakukan orang yang ditolong, pahalanya ngalir lagi. Bukankah itu MLM? Nanti dia ngajarin lagi ke orang lain, ngalir pahala, ngalir lagi. Subhanallah. Kalau yang dicontohkan, yang diajarkan baik. Gimana kalau yang diajarkannya buruk? Subhanallah. Lanjutan ayatnya, waman yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Siapa yang memberikan pertolongan tapi pertolongan buruk. Ada orang tadinya nggak bisa korupsi, diajarin, tahu nggak? Gampang. Kamu tuh bisa loh. Kamu tuh punya link. Coba deh deketi anu, kamu sukses, kamu bisa. Deketi. Jadi nyuruh korupsi, nyuruh manipulasi. Orang itu sukses manipulasi, dosanya gede. Dia nggak dapat untung apa-apa, nggak dapat duit. Tapi dia yang ngajarin, dia dapat dosa. Ada orang nyopet, dia nyopet sendiri, dosa nyopet. Dia ngajarin ilmu nyopet sama muridnya. Muridnya nyopet, dosa. Dosanya murid sampai ke sini. Meskipun dia nggak dapat uang copetannya. Si murid ngajarin 10 orang, nyopet semua. 10 orang nyopet. Dosanya 10 ke sini semua. Ini konsep dalam Islam, saudaraku sekalian. Jadi, kalau tidak ada sebab akibat, dosa masing-masing. Tapi ketika sebab akibat, pahala bisa saling mengalirkan, dosa pun demikian. Allah katakan itu. Yakun lahu kiflun minha. Yang mencontohkan keburukan, dapat dosa keburukan seperti yang dicontohkan itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan pertama, Ustaz, dia seorang pejabat, dia seorang pemimpin di kantor, di perusahaan. Qadarullah, ini para muridnya, para bawahannya pada ngawur, nggak mau diurus, pada khianat. Gimana ini? Bahkan nyelak, bahkan ngomongin, bahkan nyakitin, bahkan menggunjing. Gimana nih? Sampai kupingnya panas, sampai hatinya pedih. Ketahuilah, saudaraku sekalian. Sering kita tidak menyadari yang namanya ujian musibah buruk. Allah tetapkan ujian buruk itu bisa melalui harta kita berkurang, diambil orang, ditipu orang, dan yang lainnya. Bisa melalui fisik, kena fisik, disakiti orang, dipukul, dan seterusnya, atau kena musibah sakit, dan seterusnya. Jangan lupa, ada satu musibah yang manusia sering tidak pikirkan itu musibah. Padahal itu terkadang lebih menyakitkan dari sekedar harta, dari sekedar sakit fisik. Coba maaf. Orang banyak ngomong, sakitnya tuh di sini, sakit hati. Apa penyebabnya? Di surat 3 Ali Imran 186, Allah jelaskan itu. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum.
Sungguh benar-benar Allah terkadang menguji kamu, menimpakan musibah keburukan kepada kamu. Itu ditimpa keburukan melalui harta, melalui jiwa. Ingat, apakah hanya itu? Belum selesai ayatnya. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kamu juga akan diuji oleh Allah. Kamu akan mendengar hinaan, celaan, fitnah, hadik, ghibah, macam-macam dari orang-orang yang menyekutukan Allah, dari orang-orang yang benci kepada kita, orang-orang yang nggak beriman pada Allah, orang-orang ahli kitab. Itu gangguan, hinaan, celaan yang banyak. Kemana sakitnya? Nih. Melalui apa? Ini. Ibu hartanya melimpah ruah, kedudukannya tinggi, badannya sehat, tapi dihina, dicela, dicerca. Apa enaknya hidup? Maaf, Rasul mengalami apa, Bu? Fisik iya, harta iya, telinga tiap hari Rasul. Bukan katanya, kedengeran langsung. Wong kita kadang-kadang tahu, kamu tuh katanya kata dia begitu loh. Baru katanya aja udah langsung begini. Jangan dong, sabar. Apa sih yang Allah inginkan? Lihat baik-baik ujung ayatnya Ibu. Wa in tasbiru, jika kamu dihina orang, dicela orang, disakiti orang, kamu tetap sabar. Wa tattaqu, kamu tetap bertakwa. Udah deh, kita itu pemimpin diri sendiri. Mereka mencela dosanya mereka, udah. Jangan kamu bikin dosa. Seperti tadi, admin mendoakan. Allahumma hdi qaumi, innahu kana la ya'lamun. Itu doa Rasul. Kalau kita jangan kaumi, dia bukan kaumku. Allahumma hdihi, silakan. Allahumma hdihum, silakan. Ya Allah berikan petunjuk untuk dia, untuk mereka yang menyakiti. Ya Allah, dia belum tahu dosanya menyakiti orang. Ya Allah berikan petunjuk, semoga dengan petunjuk Engkau jadikan dia sadar. Pahala melimpah ruah tubuh. Ya Allah biar sambil geledek orang yang menghina saya. Ya Allah timpakan saja. Ya Allah biar bangkrut. Ya Allah Anda dapat dosa dan belum tentu dia bangkrut. Ayo mau pilih mana? Allah perintahkan itu cuman sabar dan takwa. Fa inna dzalika min azmil umur. Sabar dan takwamu itulah yang wajib kamu utamakan. Saudaraku sekalian, sering kita nggak menyadari, ternyata suara-suara sumbang yang kedengaran oleh kita itu cobaan berat. Allah sudah katakan ini. Cuman satu Allah katakan sabar. Satu lagi. Dalil dalam hadis, riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah? Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun wa ahabbu ilallah minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Ada seorang mukmin dihina, dicela, disakiti, tapi dia sabar. Tetap aja dia sabar dan bergaul. Nggak membalas dengan keburukan, apalagi doa. Membalas dengan kebaikan. Itu sangat baik dan dicintai Allah dibandingkan mukmin yang nggak sabaran, yang nggak mau bergaul. Allah, Ibu, kalau kita lihat dalam Al-Quran, perintah Allah itu cuma satu, sabar. Meskipun kita boleh balas, tapi kalau kita balas kita nggak dapat apa-apa, bahkan boleh jadi dosa. Hamba Allah yang terbaik adalah ketika dihina, dicela, dia menjawab dengan yang baik. Subhanallah. Ayat Al-Quran begitu banyak, belasan yang seperti itu. Monggo nanti bisa dilihat. Surat Al-Furqan, surat 25. Di ayat yang ke-62 Allah katakan, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disayang Allah adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang kalau berjalan di muka bumi nggak sombong. Ada orang menghina, ada orang mencela, ada orang bodoh menghina. Dia tidak pernah membalas dengan keburukan. Qalu salama. Tapi ucapannya selalu baik. Apalagi kita lihat surat 41, surat Fussilat Hamim As-Sajdah. Bagaimana ketika mereka sedang dihina, mereka dicela. Subhanallah, dari ayat 33 sampai ayat 35. Ternyata kita sabar memaafkan itu jauh lebih baik. Demikian pula di surat Asy-Syura, surat 42-nya, ayat 39, ayat 40. Kalau kita dihina, dicaci, disakiti orang boleh balas. Tapi kalau kamu mau sabar, kamu memaafkan, dapat pahala. Monggo ibu berpikir mau dapat pahala atau mau dapat dosa.
Wallahu alam. Memimpin diri kita, pemimpin terbaik adalah yang mampu menjaga dirinya dari hawa nafsu yang buruk. Maka pemimpin dalam diri kita itu sesungguhnya satu ini, qalb, hati. Ala, ketahuilah, inna fil jasadi mudghah. Tiap tubuh kita itu ada segumpal daging, segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau baik semua tubuhmu akan baik. Kalau rusak semua rusak. Ala wahyal qalb. Semuanya itu diketir oleh pemimpin Anda dalam tubuh Anda, hati Anda. Kalau hati Anda baik, semua mulut Anda semuanya menjadi baik. Perbuatan Anda menjadi. Kalau rusak, rusak semuanya. Mari pimpin kita, hati kita mengikuti aturan Allah. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Sudah jam 3 kurang 10 menit. Sebentar lagi masuk waktu asar. Saya harus bersiap-siap. Barangkali itu umum yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Karena waktu juga. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang telah dilemparkan oleh para jamaah yang lain dan telah terjawab bisa mewakili pertanyaan yang belum terjawab. Demikian dari kami cukupkan. Semoga ini membawa manfaat. Kami atas nama pembawa materi tentu banyak kekurangan dan kehilafan, karena yang benar hanya dari Allah dan Rasul-Nya. Yang salah dari kami dan kita semua yang penuh dengan kekurangan dan kehilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ummu dan jamaah sekalian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Lahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum untuk semuanya. Silakan Ummu lanjutkan. Saya mohon pamit dulu Ummu. Saya undur diri. Tafadhal. Jazakallahu khairan. Baik, umat semuanya, kiranya kajian kita untuk hari ini sampai di sini. Mohon maaf segala pertanyaan yang tapi kalau saya baca tadi, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar itu semua sudah terjawab. Ya, kita hanya perlu murojaah aja, perlu barangkali umat perlu membuka ulang. Nanti admin Ibu Evi bisa membagikan rekaman ini ya di YouTube Tritiq atau YouTube Katimus untuk membaca ulang ya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Saya sebagai pembina kajian Tritiq dan Ibu Ita sebagai ketua, juga ada admin Ibu Mira Ajhari, ada Ibu Santi, semuanya mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. warahmatullahi Silakan bisa dibuka silakan kalau bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.